Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang tiap suami pulang kerja selalu buru-buru mandi. Keesokan harinya diam-diam kupasang CCTV di mobil suamiku. Aku syok melihat suamiku melakukan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Suara deru mesin mobil Renault yang memasuki halaman rumah selalu menjadi melodi yang paling kunantikan setiap sore. Sudah 5 tahun pernikahan kami berjalan, dan aku, Linda, selalu berusaha menjadi seorang istri yang berbakti. Rumah kami yang bergaya minimalis di sudut kota ini selalu kuupayakan bersih, rapi, dan harum, menyambut kepulangan lelaki yang paling kucintai setelah seharian bergelut dengan tekanan pekerjaan di kantornya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, kebahagiaanku sederhana, melihat Reno pulang dengan senyuman dan menikmati makan malam bersama yang kusiapkan dengan sepenuh hati. Sore itu, bias cahaya matahari berwarna jingga mulai meredup, berganti dengan temaram lampu jalanan. Aku berdiri di depan cermin ruang tamu, merapikan sedikit anak rambutku dan memastikan penampilanku tetap segar. Aku ingin Reno selalu melihatku dalam kondisi terbaik. Sebuah bentuk penghormatan kecil untuk kerja kerasnya menafkahi keluarga kami. Ketika terdengar suara pintu mobil ditutup, aku segera melangkah menuju pintu depan dengan senyum mengembang. "Assalamualaikum, Mas." Sapaku lembut begitu daun pintu terbuka. Reno berdiri di sana. Wajahnya tampak sangat lelah. Garis-garis ketegangan tercetak jelas di dahinya. Alih-alih membalas senyumanku atau mengulurkan tangannya untuk kusalami seperti kebiasaan kami selama bertahun-tahun, Reno hanya mengangguk pelan. Ada gurat kecemasan yang samar di matanya, sebuah ekspresi yang belakangan ini semakin sering kulihat, namun selalu gagal kupahami. "Waalaikumsalam, Lin," jawabnya singkat. Suaranya terdengar serak dan terburu-buru. Sebelum aku sempat mengambil tas kerjanya atau menawarkan segelas air putih dingin yang sudah kusiapkan di meja, Reno sudah melangkah melewati aku begitu saja. Langkah kakinya lebar dan cepat, seolah-olah dia sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Mas, mau minum dulu? Atau mau makan malam langsung?" tanyaku, membalikan badan mengikuti arah langkahnya. "Aku langsung mandi ya, Lin." "Gerah banget, badan rasanya lengket semua," sahutnya tanpa menoleh. Langsung menuju ke kamar mandi utama di bagian belakang rumah. Aku tertegun di ruang tengah. Angin sore yang berembus dari pintu yang belum sempat kututup rapat membawa sisa-sisa aroma tubuh Reno saat dia melewatiku tadi. Ada aroma parfum yang sangat kuat. Namun itu bukan parfum maskulin beraroma kayu murni yang biasa kupilihkan untuknya. Itu adalah aroma lain. Campuran antara wewangian yang terlalu manis dan bau antiseptik yang samar. Perpaduan aroma yang aneh itu berputar di udara, meninggalkan rasa janggal di hatiku. Kebiasaan baru ini sebenarnya bukan baru terjadi sore ini saja. Sudah hampir 1 bulan terakhir, setiap kali menginjakan kaki di rumah, hal pertama yang dilakukan Reno adalah berlari ke kamar mandi. Dia tidak lagi duduk di sofa ruang tamu selama 10 menit untuk sekadar melepas lelah. Tidak lagi menanyakan bagaimana hariku berjalan, dan tidak lagi membiarkanku membantunya melepaskan dasi. Semua kehangatan fajar pernikahan kami seolah menguap, digantikan oleh rutinitas mandi yang teramat buru-buru. Dari balik pintu kamar mandi yang tertutup rapat, terdengar suara gemercik air pancuran yang menderu deras. Aku berjalan perlahan mendekati meja makan, menatap hidangan ayam bumbu rujak dan sayur lodeh kesukaannya yang kini mulai mendingin. Rasa cemas mulai menyelinap ke dalam dada, mengetuk-ngetuk dinding pikiranku dengan berbagai pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Sebagai seorang istri, aku sangat mengenal suamiku. Reno adalah tipe pria yang tenang, metodis, dan tidak suka tergesa-gesa. Dulu, dia selalu menikmati momen-momen kepulangannya dengan bercerita tentang kemacetan jalanan atau kelakuan lucu rekan-rekan kantornya sambil mencicipi camilan sore. Perubahan yang drastis ini tentu saja memicu alarm alami dalam diriku. Apakah dia sedang menghadapi masalah besar di kantornya? Ataukah ada beban pikiran yang sengaja dia sembunyikan dariku agar aku tidak ikut merasa cemas? Aku mencoba menepis segala prasangka buruk yang mulai bermunculan.
Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hatiku sendiri. Mungkin Mas Reno memang benar-benar lelah. Batuku dalam hati, mencoba mencari pembenaran logis. Pekerjaannya sebagai kepala divisi proyek pasti menguras banyak energi dan membuatnya berkeringat lebih banyak dari biasanya. Setengah jam berlalu, suara gemercik air akhirnya berhenti. Pintu kamar mandi terbuka, memamerkan sosok Reno yang sudah berganti pakaian santai rumah setelan kaos nyaman. Rambutnya yang basah diseka dengan handuk kecil. Wajahnya memang terlihat lebih segar. Namun sorot matanya tetap tidak bisa menyembunyikan ada sesuatu yang sedang dia simpan rapat-rapat. Dia tersenyum tipis melihatku yang masih setia menunggunya di dekat meja makan. Maaf ya, Lin. Akhir-akhir ini aku sering langsung mandi. Di luar sana udaranya lagi kotor banget. Aku cuma takut bawa kuman atau virus ke dalam rumah. Katanya perlahan, seolah bisa membaca kebingungan yang terpancar dari raut wajahku. Aku membalas senyumannya. Mencoba bersikap senormal mungkin demi menjaga kedamaian rumah tangga kami. Iya, Mas, nggak apa-apa. Kebersihan kan memang nomor 1. Sini, duduk dulu. Kita makan malam bersama. Aku sudah masak makanan kesukaanmu. Reno duduk di kursi makan, lalu menerima piring nasi yang kusodorkan. Kami mulai makan dalam keheningan yang sedikit canggung. Hanya terdengar denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen. Reno makan dengan lahap, namun pandangannya sesekali kosong, menerawang jauh menembus dinding rumah kami. Sikap diamnya malam itu terasa seperti sebuah jarak yang membentang luas di antara kami berdua, meskipun raga kami duduk saling berhadapan. Malam semakin larut, dan misteri di balik aroma asing serta ketergesaan Reno setiap pulang kerja terus berputar-putar di dalam benakku. Menjadi teka-teki yang menuntut untuk segera dipecahkan. Aku tahu, aku tidak bisa terus diam membiarkan rasa penasaran ini mengikis kedamaian jiwaku. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suamiku di luar sana. Malam itu, detak jarum jam dinding di kamar kami terasa berdentang jauh lebih keras dari biasanya. Di sampingku, Reno sudah tertidur lelap. Napasnya teratur. Namun sesekali ia mengigau kecil dan dahinya berkerut, seolah-olah beban pekerjaan, atau entah apapun itu, tetap mengejarnya hingga ke alam mimpi. Aku memiringkan tubuh, menatap lumat-lumat wajah lelaki yang telah menemaniku selama 5 tahun ini. Ada rasa hangat yang seketika bersanding dengan rasa sesak yang kian menghimpit di dalam dada. Ketidaknyamanan ini tidak lagi bisa kuanggap sebagai angin lalu. Sejak makan malam tadi, perasaan mengganjal di hatiku justru semakin meradang. Ini bukan sekadar kecurigaan seorang istri yang cemburu tanpa alasan. Ini adalah intuisi yang berbisik lirih namun tajam, mengatakan bahwa ada sesuatu yang retak dalam rutinitas kami. Mengapa Reno harus berbohong tentang alasan mandinya? Mengapa ada aroma antiseptik dan wewangian asing yang begitu pekat menempel pada pakaiannya sebelum ia bergegas ke kamar mandi? Aku bangkit dari tempat tidur dengan sangat perlahan. Berhati-hati agar setiap gerakanku tidak menimbulkan derit yang bisa mengusik tidurnya. Dengan langkah berjinjit, aku berjalan menuju ruang cuci di bagian belakang rumah. Di sana, di dalam keranjang pakaian kotor, terletak kemeja kerja yang dipakai Reno hari ini. Aku berlutut di depan keranjang itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, kuangkat kemeja abu-abu milik suamiku. Kuposisikan kerah kemeja itu dekat dengan hidungku. Lalu kuhirup dalam-dalam. Aroma itu masih ada. Kuat, manis yang agak menyengat. Namun diakhiri dengan jejak bau higienis seperti lingkungan rumah sakit atau klinik. Rasa tidak enak di ulu hatiku kian menjadi-jadi. Perutku rasanya melilit oleh kombinasi rasa bingung, takut, dan cemas yang bercampur aduk. Kebohongan atau rahasia apapun yang sedang disimpan Reno, hal itu kini mulai meracuni ketenanganku sebagai seorang istri. Keesokan harinya, matahari terbit dengan sinarnya yang cerah. Namun hatiku tetap diselimuti mendung yang pekat. Aku mempersiapkan sarapan dan keperluan kerja Reno seperti biasa. Aku tersenyum saat ia berpamitan, mengecup keningku sebelum melangkah keluar pintu. Namun, begitu mobil sedan hitamnya bergerak membelah jalanan kompleks dan menghilang di tikungan, senyumku langsung luruh. Aku terduduk lelap di sofa ruang tamu, memeluk lututku sendiri. Air mata yang sejak semalam kutahan kini menetes satu demi satu.
Aku merasa sangat bersalah karena memendam prasangka ini. Apakah aku istri yang buruk karena meragukan suamiku sendiri? Tanyaku pada bayangan diriku di cermin kaca meja. Namun di sisi lain, ketidakpastian ini perlahan-lahan bisa membunuhku secara perlahan jika terus dibiarkan. Aku butuh kejelasan. Aku butuh jawaban yang pasti, bukan sekadar tebakan yang menyiksa batin. Setelah merenung cukup lama dan melewati perang batin yang sangat hebat, sebuah keputusan nekat akhirnya lahir di kepalaku. Ide ini terasa begitu asing, bahkan terasa tabu untuk kulakukan dalam sebuah hubungan pernikahan yang sehat. Namun, situasi ini sudah tidak lagi terasa sehat bagiku. Aku mengambil ponselku, lalu membuka sebuah aplikasi belanja daring. Dengan jemari yang gemetar karena ketakutan, aku mencari sebuah perangkat kamera pengawas portabel berukuran mikro, CCTV mini yang nirkabel dan bisa dipantau langsung melalui ponsel secara real-time. Harganya tidak murah untuk ukuran dompet ibu rumah tangga, namun saat ini, nilai uang tidak ada apa-apanya dibandingkan ketenangan jiwaku. Setelah memantapkan hati yang berdebar kencang, kuklik tombol beli dan memilih layanan pengiriman instan agar barang itu tiba beberapa jam kemudian. Sore harinya, paket yang kunantikan tiba. Sebuah kotak kecil berisi kamera hitam berukuran tak lebih besar dari kancing baju terletak di genggamanku. Aku membaca buku petunjuknya dengan saksama, mengisi daya baterainya hingga penuh, dan menyambungkannya ke aplikasi di ponselku. Ketika layarnya menampilkan gambar sudut kamarku dengan jelas, aku tahu alat ini siap digunakan. Kini, tantangan terbesarnya adalah memasangnya. Aku harus menunggu hingga esok hari, di saat-saat terakhir sebelum Reno berangkat kerja, atau memanfaatkan momen di malam hari ketika ia lengang. Namun, kesempatan itu datang lebih cepat malam ini. Reno pulang dengan pola yang persis sama, masuk rumah, mengangguk dingin, dan langsung mengunci diri di kamar mandi. Begitu mendengar suara kucuran air pancuran dari dalam kamar mandi, aku tahu aku hanya memiliki waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Dengan jantung yang berdegup layaknya genderang perang, aku melangkah keluar rumah menuju garasi. Suasana malam yang sepi membuat langkah kakiku terdengar begitu nyata di telingaku sendiri. Kubuka pintu mobil Reno yang untungnya tidak dikunci. Bau kabin mobilnya terasa sangat akrab. Namun kini bagiku memendam misteri. Aku menyelinap masuk ke kursi kemudi, menoleh ke sekeliling dengan panik, memastikan tidak ada tetangga yang melihat tingkah anehku. Tanganku bergerak cepat mencari tempat tersembunyi yang strategis. Di dekat kaca spion tengah, terlalu mencolok. Di bawah dashboard, sudut pandangnya terlalu rendah. Akhirnya, pilihanku jatuh pada sela-sela kecil di dekat kompartemen lampu langit-langit mobil, agak tersembunyi di balik sun visor, pelindung matahari, sisi penumpang. Dengan sisa-sisa keberanian yang kupunya, kupasang kamera mikro itu di sana, mengarahkannya tepat ke area kursi kemudi dan kursi penumpang di sebelahnya. Aku memastikan posisinya benar-benar kokoh dan tidak akan terjatuh jika mobil melewati jalanan yang bergelombang. Maafkan aku, Mas. Aku terpaksa melakukan ini. Bisikku lirih dengan mata berkaca-kaca, meraba dashboard mobilnya sebelum aku keluar dan menutup pintunya kembali dengan sangat perlahan. Aku kembali ke dalam rumah dengan tubuh yang lemas dan dingin oleh keringat. Aku duduk di sofa, menggenggam ponselku erat-erat. Besok adalah hari di mana tabir misteri ini akan mulai tersingkap. Aku tidak tahu apa yang akan kulihat nanti, namun satu hal yang pasti, hatiku sudah terlanjur bersiap untuk menghadapi kenyataan terpahit sekalipun. Hari-hari berikutnya berjalan seperti siklus yang menyiksa lahir dan batin. Setiap kali fajar menyingsing, aku melepaskan Reno pergi bekerja dengan senyuman yang semakin terasa hambar di bibirku. Dan setiap sore menjelang, aku harus menyaksikan sandiwara yang sama, Reno yang pulang dengan terburu-buru, aroma asing yang menyengat, lalu suara kucuran air kamar mandi yang seolah sengaja membasuh bersih seluruh rahasia yang dibawanya dari luar. Selama 3 hari pertama, aku sengaja menahan diri untuk tidak membuka aplikasi pemantau di ponselku. Aku terlalu takut. Setiap kali jemariku menyentuh layar, dadaku berdebar begitu hebat hingga rasanya sesak. Ada sebentuk penolakan di dalam hatiku yang terus berbisik. Bagaimana jika semua ini hanya kesalahpahaman? Bagaimana jika kamu justru merusak kepercayaan pernikahan ini? Namun,
Rasa tidak tenang yang kian menggunung akhirnya meruntuhkan seluruh pertahananku pada hari keempat. Sore itu, jarum jam baru saja melewati angka 5. Berdasarkan aplikasi pelacak, mobil Renault sudah meninggalkan pelataran parkir kantornya sejak 30 menit yang lalu. Biasanya, perjalanan pulang memakan waktu 1 jam. Aku duduk di tepi tempat tidur, menggenggam ponsel dengan tangan yang dingin dan gemetar. Dengan memantapkan hati dan menarik napas dalam-dalam, aku akhirnya membuka aplikasi kamera pengawas mikro yang terpasang di mobil suamiku. Layar ponselku berkedip, lalu menampilkan visual hitam putih yang jernih dari dalam kabin mobil. Sudut pandang kamera dari balik pelindung matahari merekam dengan jelas jok kemudi dan kursi penumpang di sebelahnya. Awalnya, jalannya rekaman itu tampak biasa saja. Renault terlihat fokus menyetir, membelah kemacetan kota dengan raut wajahnya yang datar. Namun, keganjilan mulai terjadi ketika Renault membelokkan setir ke arah yang tidak biasa. Ia tidak mengambil rute jalan utama menuju rumah kami, melainkan melipir ke sebuah kawasan pinggiran jalan yang tampak sepi, dinaungi oleh pepohonan rindang yang rimbun. Mobil itu akhirnya berhenti di bawah pohon besar. Mesinnya tetap menyala, namun seluruh lampunya dimatikan. Jantungku berdegup begitu kencang hingga suaranya seolah memenuhi rongga telingaku. Tak lama kemudian, pintu penumpang sebelah kiri terbuka. Seorang wanita dengan pakaian yang cukup mencolok masuk ke dalam mobil. Wajahnya tidak terlalu jelas karena posisinya membelakangi kamera. Namun dari gesturnya, ia tampak sangat akrab dengan suamiku. Bagaikan disambar petir di siang bolong, seluruh badanku seketika menjadi kaku. Air mata langsung merebak di sudut mataku. Namun aku memaksakan diri untuk tidak memalingkan pandangan dari layar ponsel. Aku ingin melihat kebenaran itu dengan mata kepalaku sendiri. Di dalam kabin mobil yang sempit itu, Renault menyambut wanita tersebut dengan senyuman hangat. Senyuman tulus yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia berikan kepadaku di rumah. Mereka sempat berbincang sejenak. Namun pembicaraan itu segera berubah menjadi kedekatan fisik yang teramat intim. Hatiku hancur berkeping-keping, hancur selumat-lumatnya tanpa sisa saat melihat suamiku, pria yang selalu kupuja dan kuhormati sebagai imam dalam keluarga, mulai melanggar batas-batas suci pernikahan kami. Di dalam mobil itu, mereka melakukan hubungan yang sangat jauh, tindakan asusila yang melanggar janji suci di hadapan Tuhan. Renault tanpa ragu menanggalkan pakaiannya satu demi satu, menelanjangi dirinya sendiri di hadapan wanita asing itu di dalam ruang mobil yang sempit. Tidak ada lagi rasa bersalah. Tidak ada lagi bayangan wajah istri yang menunggunya dengan cemas di rumah. Mereka larut dalam perbuatan terlarang tersebut, memanfaatkan ruang gelap di balik kaca mobil yang tertutup rapat untuk memuaskan hasrat egois mereka. Setiap gerakan yang terekam di layar ponselku terasa seperti sembilu yang mengiris-iris jantungku secara perlahan. Air mataku mengalir deras tanpa suara, membasahi pipi hingga jatuh ke atas layar ponsel yang menampilkan pengkhianatan paling keji itu. Seluruh tubuhku bergetar hebat. Rasa mual yang teramat sangat tiba-tiba bergejolak di dalam perutku, memaksa aku untuk membekap mulutku sendiri agar jeritan sekuat tenagaku tidak lolos begitu saja dan terdengar oleh tetangga sekitar. Kini, semuanya menjadi sangat jelas. Teka-teki yang menyiksaku selama berminggu-minggu akhirnya terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Alasan mengapa Renault selalu terburu-buru mandi setiap kali menginjakan kaki di rumah bukanlah karena debu jalanan atau kuman kota. Ia mandi karena ingin melenyapkan segala bukti fisik, menghapus aroma parfum wanita lain, dan membasuh sisa-sisa dosa yang baru saja ia lakukan di dalam mobilnya sebelum ia menyentuh tanganku atau mencium keningku. Aroma manis menyengat yang bercampur antiseptik yang kerap kucium pada pakaian kotornya ternyata adalah aroma parfum milik wanita itu dan cairan pembersih yang sengaja mereka gunakan untuk menyamarkan perbuatan noda tersebut. Renault menggunakan air mandi di rumah kami sebagai alat untuk menyucikan dirinya secara lahiriah, agar ia bisa kembali berakting menjadi suami yang biasa-biasa saja di depanku. Layar ponsel itu akhirnya kugenggam erat di dadaku, sementara tubuhku merosot ke lantai kamar yang dingin. Aku menangis sejadi-jadinya dalam keheningan, meratapi nasib pernikahan 5 tahun yang kubangun dengan tetesan keringat dan ketulusan. Kini runtuh seketika hanya karena pemuasan nafsu sesaat suamiku di dalam mobil.
Rasa tidak enak yang kurasakan sejak beberapa hari lalu ternyata adalah peringatan nyata dari Sang Pencipta bahwa rumah tangga yang kupertahankan dengan doa, kini tengah berada di ambang kehancuran yang teramat kelam. Rasa dingin yang menjalar dari lantai keramik kamar seolah membekukan seluruh persendianku. Aku masih terduduk lemas, memeluk lutut dengan ponsel yang layarnya kini sudah menggelap. Air mata yang mengalir deras sejak tadi mulai mengering, meninggalkan jejak lengket di pipi dan rasa perih yang teramat sangat di sudut mata. Hatiku yang semula hancur berkeping-keping kini berubah menjadi kekosongan yang hampa. Pikiranku berputar hebat, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana bisa? Pertanyaan itu terus bergema di dalam batinku. Pria yang kutahu sangat bersahaja, pria yang selalu mengecup keningku setiap kali akan berangkat kerja, ternyata memiliki sisi gelap yang begitu menjijikan. Mobil sedan hitam yang kubantu merawatnya, yang sering kami gunakan untuk pergi berlibur bersama di akhir pekan, kini telah berubah menjadi tempat pemuasan nafsu terlarang suamiku dengan wanita lain. Sayup-sayup dari luar rumah, terdengar suara deru mesin mobil yang teramat ku kenal. Jantungku seketika mencelos. Reno sudah pulang. Kepanikan mendadak menyerangku. Dengan tergesa-gesa, aku bangkit dari lantai. Aku berlari menuju kamar mandi di dalam kamar, membasuh wajahku dengan air dingin berkali-kali untuk menghilangkan sembab di mata. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku pucat pasi, bibirku bergetar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang tersisa di dalam jiwaku. Aku tidak boleh terlihat rapuh malam ini. Aku belum siap untuk mengonfrontasinya sekarang sebelum aku tahu apa yang benar-benar harus kulakukan selanjutnya. Suara pintu depan terbuka diikuti oleh langkah kaki yang lebar dan terburu-buru. Persis seperti hari-hari sebelumnya. Aku melangkah keluar dari kamar, berdiri di ambang pintu ruang tengah dengan tubuh yang kupaksakan untuk tegak. Reno berdiri di sana, baru saja meletakkan tas kerjanya di atas meja sudut. Begitu tatapan mata kami bertemu, ada kilatan kecemasan yang samar di wajahnya, namun ia dengan cepat menguasai diri. Aroma itu kembali menguar di udara rumah kami, aroma parfum manis yang menyengat, yang kini ku tahu persis milik siapa, bercampur dengan bau antiseptik yang kini terasa begitu memuakan di indera penciumanku. Aku langsung mandi ya, Lin. Gerah banget, ucapnya dengan nada datar dan tergesa-gesa yang sama, bahkan tanpa menatap mataku secara langsung. Ia bergegas menuju kamar mandi luar, menutup pintunya dengan rapat, dan sedetik kemudian terdengar suara gemercik air pancuran. Aku berdiri mematung di tengah ruangan yang sunyi. Mendengar suara air itu, rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk dadaku secara bersamaan. Dia sedang membasuh dosanya, batuku dengan senyuman getir yang menyakitkan. Air itu mengalir untuk membersihkan sisa-sisa kebohongan yang baru saja ia lakukan beberapa puluh menit yang lalu di bawah pohon rindang itu. Setiap tetes air yang jatuh ke lantai kamar mandi seolah menjadi saksi bisu betapa hinanya sandiwara yang sedang ia mainkan di rumah ini. Sambil menunggu Reno selesai mandi, aku berjalan ke dapur dengan langkah yang terasa sangat berat, seolah ada beban bertonton yang mengikat kakiku. Aku menyiapkan makan malam di atas meja. Tanganku gemetar saat menyendokkan nasi ke dalam piring. Menu malam ini adalah sup ayam hangat, namun bagiku, makanan itu terlihat kehilangan seluruh warnanya. Semua yang ada di rumah ini mendadak terasa asing dan palsu. 20 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Reno keluar dengan kaos oblong putih dan celana pendek santai. Wajahnya tampak segar, seolah-olah beban kehidupan dan noda dosa yang melekat pada tubuhnya telah sepenuhnya larut terbawa air semenjak ia menggosok badannya dengan sabun. Ia tersenyum tipis ke arahku, lalu duduk di kursi makan yang biasa ia tempati. "Masak apa malam ini, Lin?" "Baunya harum sekali," tanya Reno, mencoba membuka obrolan dengan suara yang dibuat sehangat mungkin. Aku menatap wajah suamiku lekat-lekat. Menatap mata yang beberapa jam lalu menatap wanita lain dengan penuh hasrat. Aku merasakan gejolak kemarahan yang luar biasa besar membakar dadaku. Namun aku memaksakan sebuah senyuman tipis muncul di wajahku. "Sup ayam, Mas. Kesukaanmu," jawabku dengan suara yang kuusahakan tetap stabil, meski di dalam hati aku sedang menjerit sejadi-jadinya.
Kami mulai makan dalam keheningan. Setiap kali Reno menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, aku hanya bisa memandangnya dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Lelaki di hadapanku ini adalah seorang penipu ulung. Ia bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, menikmati masakan istrinya dengan tenang, setelah beberapa saat sebelumnya menelanjangi diri dan mengkhianati pernikahan kami di dalam mobil. Sandiwara ini terasa begitu rapi, dan aku, Linda, kini terpaksa harus ikut bermain dalam panggung sandiwara yang ia ciptakan, setidaknya untuk sementara waktu hingga aku mengumpulkan cukup bukti dan keberanian untuk menghancurkan topengnya. Suasana di meja makan malam itu terasa bergulir begitu lambat. Setiap denting sendok yang beradu dengan piring porselen seolah menjadi detak lonceng yang memperingatkanku tentang hancurnya dinding kepercayaan di rumah ini. Reno sesekali melirik ke arahku, mungkin merasakan ada gelombang keheningan yang berbeda dari biasanya. Namun, setiap kali ia mencoba melempar senyum, aku membalasnya dengan senyuman formalitas. Sebuah topeng yang kupasang demi menyembunyikan badai yang sedang mengamuk di dalam dadaku. Kamu kok makannya sedikit sekali malam ini, Lin? Kurang enak badan? Tanya Reno lembut, meletakkan sendoknya dan menatapku dengan sorot mata yang, jika aku tidak tahu kebenarannya, akan kuanggap sebagai wujud perhatian yang tulus. Aku meletakkan sendokku perlahan, menatap tepat ke manik matanya. Mencari sisa-sisa kejujuran yang mungkin tersisa di sana. Namun yang kutemukan hanyalah lapisan kepalsuan yang tebal. Hanya sedikit lelah. Mas. Akhir-akhir ini cuaca sedang tidak menentu. Kepalaku agak pening. Jawabku beralasan, menyuarakan kepedihan hatiku lewat keluhan fisik yang samar. Oh, kalau begitu habis ini kamu langsung istirahat saja. Biar piringnya aku yang bereskan nanti, katanya lagi, menunjukkan sikap manis seorang suami teladan yang malam ini justru terasa seperti racun yang mematikan bagi jiwaku. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa membagi dirinya menjadi dua kepribadian yang begitu bertolak belakang dalam hitungan jam? Di luar sana ia melepaskan seluruh moralitasnya bersama wanita lain di dalam mobil. Lalu di sini, ia bertingkah bagai pria penyayang yang begitu memedulikan kesehatan istrinya. Kekejaman mental seperti ini adalah hal yang paling tidak pernah kubayangkan akan kuterima dari Reno. Setelah makan malam usai, aku menuruti perkataannya untuk masuk ke dalam kamar lebih dulu. Aku tidak ingin berlama-lama berada di dekatnya. Aroma sabun mandi yang bercampur sisa wewangian asing di tubuhnya membuat dadaku terasa kian sesak. Begitu pintu kamarku tutup rapat, aku langsung meraih ponselku kembali. Dengan jemari yang dingin, aku membuka folder penyimpanan di aplikasi kamera pengawas mikro tersebut. Aku tahu, rekaman streaming yang kulihat sore tadi harus segera diamankan sebelum memorinya terhapus atau tertimpa oleh rekaman baru. Aku menekan tombol unduh, memindahkan seluruh file video berdurasi 30 menit yang merekam dengan sangat jelas tindakan asusila Reno ke dalam ruang penyimpanan rahasia di ponselku. Saat proses pengunduhan berjalan, persentase angka yang bergerak naik di layar ponselku terasa seperti hitung mundur menuju akhir dari pernikahan kami. Setiap kilasan video yang kembali berputar secara otomatis di layar kecil itu membuat air mataku menetes lagi, membasahi bantal tempatku menyandarkan kepala. Aku menyaksikan bagaimana suamiku tanpa ragu melanggar komitmen suci kami, menelanjangi dirinya demi ego yang semu. Video berhasil diunduh dan tersimpan dengan aman. Ini adalah bukti otentik yang tidak akan bisa ia sangkal dengan 1000 alasan atau kebohongan apapun. Bukti yang akan menjadi senjataku. Entah kapan aku akan menggunakannya. Untuk saat ini, aku harus mengunci rapat-rapat bukti ini dalam diam, menyimpannya di tempat terdalam bersama dengan rasa sakit yang teramat sangat. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki Reno mendekati kamar. Aku segera menyembunyikan ponselku di bawah bantal, lalu menarik selimut hingga sebatas dada, berpura-pura sudah tertidur lelap. Pintu kamar terbuka perlahan, diikuti oleh pantulan cahaya lampu koridor yang menerangi ruangan sesaat sebelum Reno mematikannya. Suasana kamar menjadi gelap gulita, hanya menyisakan temaram cahaya bulan yang menerobos masuk dari sela-sela gorden jendela. Aku merasakan kasur di sisi kanan berkecoh saat Reno merebahkan tubuhnya di sana. Ia menarik selimut, lalu perlahan memosisikan tubuhnya menghadap ke arahku. Sebuah tangan yang hangat melingkar di pinggangku, mencoba menarik tubuhku mendekat dalam sebuah pelukan malam yang biasa kami lakukan. Seketika itu juga,
Seluruh tubuhku menegang. Sentuhan tangannya yang biasanya memberikan rasa aman dan kehangatan, kini terasa bagai sulur-sulur es yang membekukan darahku. Rasa mual yang hebat kembali bergejolak di ulu hatiku. Aku tahu tangan itu, tubuh itu, baru saja bersentuhan intim dengan wanita lain beberapa jam yang lalu. Mengetahui fakta bahwa ia bisa memelukku dengan ketenangan yang sama setelah melakukan pengkhianatan keji itu membuatku merasa sangat terhina. Dengan perlahan dan sehalus mungkin agar tidak memicu kecurigaannya, aku membalikkan badanku membelakanginya, menarik jarak beberapa sentimeter dan berpura-pura mengigau kecil karena tidak nyaman. "Eung, Mas," badanku agak gerah. Bisikku lirih dengan suara serak yang dibuat-buat seperti orang yang mengantuk. Reno tampaknya mengerti. Ia menarik kembali tangannya, lalu mengembuskan napas panjang. "Ya sudah, istirahatlah, Lin. Selamat malam," ucapnya pelan sebelum akhirnya membalikkan tubuh membelakangiku juga. Di dalam kegelapan malam yang sunyi, aku membuka mataku lebar-lebar, menatap dinding kamar yang kosong. Air mata kembali mengalir dalam keheningan tanpa suara, membasahi pipiku yang tertelungkup. Malam ini, di atas ranjang pernikahan kami yang mulai terasa dingin, aku tahu bahwa Linda yang dulu, yang lemah lembut, penurut, dan penuh kenaifan, telah mati bersama rahasia yang terbongkar di dalam mobil itu. Dan kini, aku harus bersiap untuk langkah berikutnya, mengumpulkan sisa kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang akan mengubah seluruh hidupku. Matahari pagi menembus celah-celah gorden kamar dengan kilau yang begitu terang, kontras dengan suasana hatiku yang gelap gulita. Semalaman aku nyaris tidak memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba tertidur, bayangan visual dari rekaman CCTV di mobil Reno seolah diputar ulang secara paksa di dalam benakku. Aku terjebak dalam lingkaran rasa sakit yang menguras habis seluruh energiku. Namun, saat alarm ponsel berbunyi nyaring pada pukul 5 pagi, aku tahu waktu untuk meratap telah habis. Aku harus kembali memakai topengku. Aku bangkit dari tempat tidur sebelum Reno terbangun. Di kamar mandi, kutatap wajahku di balik cermin. Lingkar hitam di bawah mataku tampak jelas. Sebuah tanda nyata dari malam yang penuh dengan air mata. Dengan saksama, kupoleskan sedikit riasan tipis dan pemerah pipi untuk menyamarkan rona pucat di wajahku. Aku tidak boleh membiarkan Reno menangkap basah perubahan drastis ini sebelum waktunya tiba. Aku melangkah ke dapur, memulai rutinitas pagi seperti yang sudah kulakukan selama 5 tahun terakhir. Memotong sayuran, menyalakan kompor, dan menyeduh kopi hitam kesukaan suamiku. Bau harum kopi yang menguar di dapur biasanya membawa kedamaian. Namun pagi ini, setiap aroma terasa hambar. Tanganku bergerak secara mekanis, bergerak hanya karena tuntutan kebiasaan. Sementara pikiranku melayang menyusun rencana demi rencana. Sekitar pukul 6 lewat, Reno keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang sudah rapi. Setelan kemeja biru muda yang kupilihkan 2 hari lalu tampak begitu pas di tubuh tegapnya. Ia tersenyum, melangkah mendekatiku yang sedang menata piring di atas meja makan. "Selamat pagi, Lin. Bagaimana kondisimu? Sudah agak mendingan?" tanya Reno. Suaranya terdengar sangat renyah dan penuh perhatian. Ia mengulurkan tangan, bermaksud mengusap kepalaku seperti biasa. Aku sengaja membalikkan badan dengan cepat, berpura-pura mengambil garpu di rak agar bisa menghindari sentuhan tangannya tanpa terlihat mencolok. "Pagi, Mas. Alhamdulillah, sudah agak mendingan setelah dibawa tidur semalam," jawabku, memaksakan seulas senyum manis menghiasi bibirku. Reno duduk di kursinya, lalu menyesap kopi hitam yang masih mengepulkan asap. "Syukurlah kalau begitu. Oh ya, Lin, akhir-akhir ini proyek di kantor sedang memasuki tahap krusial. Jadi, kemungkinan besar minggu ini aku akan sering pulang terlambat lagi seperti kemarin-kemarin," ucapnya dengan nada santai, seolah-olah alasan yang ia lontarkan adalah sebuah kebenaran mutlak. Mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya, rasanya seperti ada pisau tak kasat mata yang kembali menggores hatiku. Proyek krusial, batuku mengejek dalam hati. Jadi, pertemuan intim di dalam mobil di bawah pohon rindang itu adalah apa yang ia sebut sebagai proyek kantor? Luar biasa sekali caramu merangkai kebohongan, Mas. "Iya, Mas, tidak apa-apa,"
Yang penting kamu jaga kesehatan saja di luar sana. Jangan sampai terlalu kelelahan, jawabku lembut, menatapnya dengan pandangan yang syarat akan makna tersembunyi yang tentu saja gagal ia tangkap. Aku sengaja menekankan kata, di luar sana, untuk melihat apakah ada reaksi bersalah di wajahnya. Namun Reno hanya mengangguk setuju dengan tenang. Kemampuannya dalam bersandiwara benar-benar sudah berada di tingkat yang menakutkan. Setelah sarapan yang penuh kepalsuan itu selesai, Reno bersiap-siap untuk berangkat. Aku mengantarnya hingga ke pintu depan rumah, berdiri di teras sambil memandangi mobil sedan hitam yang terparkir di garasi. Mobil yang kini bagiku tampak seperti sebuah kotak hitam penuh dosa. Aku berangkat dulu ya, Lin. Assalamualaikum. Pamit Reno, mengecup keningku sekilas. Kecupan yang kini terasa hambar dan menyisakan rasa getir yang mendalam. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Mas. Sahutku hangat. Aku berdiri mematung di teras rumah, menyaksikan mobil sedan hitam itu perlahan bergerak mundur, keluar dari gerbang halaman, lalu melaju membelah jalanan kompleks hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Begitu mobil itu tak lagi tertangkap oleh pandangan mataku, senyuman yang kupaksakan di wajahku langsung runtuh seketika. Bahuku merosot lemas, dan aku harus berpegangan pada tiang teras agar tubuhku tidak limbung. Aku kembali masuk ke dalam rumah yang mendadak terasa begitu sepi dan mencekam. Kututup pintu depan rapat-rapat, lalu kukunci dari dalam. Aku berjalan menuju ruang tengah, mengambil ponselku yang kuletakkan di atas meja. Jemariku membuka aplikasi pemantau CCTV mobil yang terhubung secara nirkabel. Layar menampilkan visual kabin mobil Reno yang bergerak membelah jalanan pagi kota yang mulai padat. Aku menatap layar itu dengan tatapan dingin. Tak ada lagi air mata yang menetes. Rasa sedihku perlahan-lahan mulai terkikis, berganti dengan tekad yang membaja. Kamu boleh terus bersandiwara di depanku, Mas. Bisikku lirih pada layar ponsel. Tapi aku akan terus mengawasi setiap langkahmu dari sini. Sampai aku memiliki semua bukti yang cukup untuk menentukan kemana arah hidupku selanjutnya. Hari itu, aku memutus hubunganku dengan dunia luar. Aku tidak menyentuh pekerjaan rumah tangga yang biasanya menyita seluruh waktuku. Cucian piringku biarkan menumpuk di bak. Lantai rumah yang biasanya mengkilapku biarkan berdebu tipis. Fokusku sepenuhnya beralih pada benda pipih di genggamanku. Sebuah jendela digital yang menghubungkan aku secara langsung dengan ruang pengkhianatan suamiku. Pukul 2 siang, layar ponselku kembali memberikan notifikasi bahwa mobil Reno bergerak. Aku yang sejak tadi duduk meringkuk di sudut sofa ruang tamu segera menegakkan tubuh. Kusambungkan penyuara telinga, earphone, agar setiap detail suara yang tertangkap oleh mikrofon CCTV mini itu bisa kudengar dengan sejelas-jelasnya. Melalui layar, aku melihat Reno sedang mengemudikan mobilnya membelah area perkotaan. Wajahnya tidak lagi menampakkan raut lelah seperti yang biasa ia tunjukkan di depanku setiap sore. Ada seulas senyuman tipis yang mengembang di bibirnya saat ia sesekali bersenandung mengikuti alunan musik dari radio mobil. Menyaksikan binar bahagia di wajahnya yang bukan karena diriku membuat ulu hatiku kembali dirayapi rasa ngilu yang teramat sangat. Mobil itu kemudian melipir dan berhenti di depan sebuah lobi gedung perkantoran swasta yang cukup megah, beberapa kilometer dari kantor tempat Reno bekerja. Jantungku mulai berdegup tidak beraturan. Pintu penumpang sebelah kiri terbuka, dan sosok wanita yang sama dengan yang kulihat kemarin kembali masuk ke dalam kabin mobil. Kali ini, kamera makro yang kupasang merekam wajah wanita itu dari sudut samping dengan sangat jelas. Ia masih muda, mungkin usianya beberapa tahun di bawahku, dengan riasan wajah yang cukup tebal dan rambut panjang yang digulung rapi. Begitu pintu ditutup, wanita itu langsung meletakkan tasnya di bawah kursi dan menoleh ke arah Reno dengan senyuman manja. "Lama ya nunggunya, sayang?" tanya wanita itu. Suaranya terdengar begitu renyah melalui penyuara telingaku. Kata, "sayang," yang keluar dari mulutnya terasa seperti hantaman godam yang menghancurkan seluruh sisa-sisa kesabaranku. "Enggak kok, demi kamu apa sih yang lama?" jawab Reno penuh gombalan. Nada suara yang teramat asing bagiku. Selama 5 tahun pernikahan, Reno adalah pria yang kaku dan jarang merangkai kata-kata manis seperti itu. Ternyata, ia hanya menyimpan sisi romantisnya untuk wanita lain. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat,
menahan agar tidak ada jeritan kemarahan yang lolos dari tenggorokanku. Kedua mataku terus terpaku pada layar, menyaksikan bagaimana tangan Reno dengan begitu santai menggenggam jemari wanita itu saat ia kembali menjalankan mobilnya. Mereka berbincang tentang banyak hal, tentang rencana makan malam tersembunyi mereka, tentang keluhan wanita itu terhadap pekerjaannya, dan bagaimana Reno berjanji akan membelikan sebuah perhiasan baru sebagai hadiah akhir bulan. Mereka berkendara menuju rute yang sama seperti kemarin, sebuah area sepi di bawah naungan pohon rindang yang jauh dari keramaian jalan utama kota. Begitu mesin mobil dimatikan, atmosfer di dalam kabin berubah secara drastis menjadi penuh keintiman yang kelam. Aku memejamkan mata sesaat ketika melihat tangan Reno mulai menyentuh wajah wanita itu dengan penuh hasrat. Rasa mual yang teramat sangat kembali bergejolak di dalam perutku, memaksa aku untuk menarik napas dalam-dalam demi mempertahankan kesadaranku. Aku membuka mataku lagi, memaksakan diri untuk menyaksikan seluruh kebenaran ini tanpa terlewat satu detik pun. Aku membutuhkan rekaman ini sebagai bukti yang tak terbantahkan. Di dalam ruang sempit yang tertutup rapat itu, kedua manusia yang telah buta oleh nafsu tersebut kembali mengulangi perbuatan noda mereka. Reno tanpa ragu menanggalkan pakaian atasnya, membiarkan dirinya larut dalam pengkhianatan yang paling keji terhadap janji suci pernikahan kami. Melalui audio yang jernih, aku bahkan bisa mendengar bisikan-bisikan manja dan janji-janji palsu yang diucapkan Reno kepada wanita itu. Janji yang dulu pernah ia bisikan ke telingaku di malam pertama pernikahan kami. Air mataku sudah tidak mengalir lagi. Sumber air mata itu seolah telah mengering sepenuhnya, digantikan oleh rasa dingin yang membeku dan kemarahan yang mengkristal di dalam dada. Menatap suamiku yang sedang menelanjangi dirinya sendiri di dalam mobil demi kepuasan sesaat membuat rasa hormatku terhadap sosoknya runtuh hingga ke dasar bumi tanpa sisa. Setelah hampir 30 menit berlalu, mereka berdua mulai merapikan kembali pakaian masing-masing. Aku melihat dengan jelas bagaimana wanita itu mengeluarkan sebotol parfum dari tasnya, lalu menyemprotkannya ke seluruh penjuru kabin mobil dan ke baju kerja Reno. Tak hanya itu, Reno juga mengeluarkan sebotol cairan antiseptik dari kompartemen dashboard, mengusapkannya ke tangan dan lehernya dengan tergesa-gesa. Nah, kalau begini kan istrimu di rumah tidak akan curiga. Parfumku ini wangi buah, kalau bercampur antiseptik, dia pasti mengira kamu habis rapat di rumah sakit atau klinik. Ucap wanita itu sambil tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar bagai ejekan langsung di telingaku. Reno ikut terkekeh, lalu mengecup pipi wanita itu sekilas sebelum membukakan pintu untuknya. Kamu memang pintar, sayang. Ya sudah, aku pulang dulu ya sebelum dia curiga. Layar ponselku merekam wanita itu turun dari mobil, dan Reno kembali melajukan kendaraannya menuju jalan pulang ke rumah kami. Aku melepaskan penyuara telinga dari telingaku dengan tangan yang gemetar hebat. Sandiwara sore ini telah selesai direkam, dan kini aku memegang seluruh kunci dari kehancuran topeng suamiku. Setelah mengunduh dan mengamankan rekaman video sore itu, aku duduk mematung di sofa selama berjam-jam. Kamar tengah yang semula terang benderang perlahan-lahan mulai menggelap seiring tenggelamnya matahari di ufuk barat. Aku sengaja tidak menyalakan lampu rumah. Biarlah kegelapan ini menyelimutiku. Sama seperti kegelapan yang kini merubuhkan seluruh sendi-sendi rumah tanggaku. Tawa wanita itu dan ucapan Reno yang meremehkan intuisiku terus berputar di kepala bak kaset rusak. Kamu memang pintar, sayang. Ya sudah, aku pulang dulu ya sebelum dia curiga. Kalimat itu berulang kali mencabik-cabik harga diriku sebagai seorang istri. Selama ini aku dianggap bodoh. Dianggap bisa dikelabui hanya dengan modal sebotol parfum buah dan cairan antiseptik. Rasa sakit yang semalam terasa seperti sayatan sembilu, kini mengkristal menjadi kemarahan yang dingin dan terukur. Aku tidak akan menangis lagi. Air mata terlalu berharga jika harus ditumpahkan untuk meratapi pria yang telah kehilangan kehormatannya sendiri. Terdengar suara pagar besi halaman depan digeser. Mobil Reno memasuki garasi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan untuk menata detak jantungku yang mendadak kembali berpacu. Aku bangkit, melangkah menuju saklar lampu dan menyalakannya, membuat ruang tengah seketika terang benderang. Aku harus siap menyambut aktor utama kita malam ini. Daun pintu terbuka. Reno melangkah masuk dengan raut wajah lelah yang dibuat-buat,
Skenario wajah yang sama yang selalu ia tampilkan setiap sore. Begitu ia melewatiku, aroma manis wewangian buah yang bercampur dengan bau antiseptik yang tajam langsung menusuk hidungku. Jika dulu aku merasa bingung dan asing dengan aroma ini, sekarang aku tahu persis bahwa ini adalah bau dari sebuah pengkhianatan yang baru saja selesai dipentaskan. Aku langsung mandi ya. Lin. Gerah banget. Banyak debu di jalanan tadi, kata Reno dengan kalimat template yang sudah kuhafal luar kepala. Langkah kakinya begitu terburu-buru menuju kamar mandi belakang. Iya, Mas. Mandi yang bersih ya. Sahutku dengan nada suara yang teramat datar, bahkan cenderung dingin. Ada penekanan yang sengaja kuberikan pada kata, bersih. Namun Reno yang tergesa-gesa tampaknya tidak menyadari ada nada ancaman yang samar di sana. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara gemercik air pancuran mulai menderu, aku melangkah ke meja makan. Tidak ada masakan spesial malam ini. Aku hanya memesan makanan siap saji lewat aplikasi daring beberapa jam lalu dan memindahkannya ke piring. Tanganku tidak lagi sudi kelelahan di dapur hanya untuk menyajikan hidangan hangat bagi seorang pria yang baru saja menelanjangi dirinya untuk wanita lain. Aku duduk di kursi meja makan, menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat dari kejauhan. Di balik pintu itu, suamiku sedang berusaha keras menggosok seluruh tubuhnya dengan sabun, mengira bahwa air mengalir bisa menghapus jejak dosa dan bau parfum selingkuhannya yang menempel di kulit. Betapa malangnya dia, mengira rahasianya terkunci rapat di balik kaca mobil, tanpa tahu bahwa di dalam genggamanku, seluruh boroknya telah telanjang bulat. 20 menit berlalu, Reno keluar dengan kaos rumahannya yang santai. Ia tersenyum tipis, lalu berjalan mendekati meja makan dan menarik kursi di hadapanku. Wah, menunya beda ya malam ini, tanya Reno sambil menatap ayam goreng yang tersaji di atas piring. Iya, Mas. Aku sedang sangat lelah hari ini, jadi tidak sempat memasak. Jawabku, menatapnya lurus-lurus tanpa berkedip. Tatapanku malam ini terasa berbeda, lebih tajam, lebih menyelidik, dan tanpa kehangatan yang biasanya selalu memancar dari sepasang mataku. Reno yang menyadari perubahan tatapanku sempat tertegun sejenak selama beberapa detik. Ia berdeham, mencoba mengalihkan kecanggangan yang tiba-tiba menyeruak di antara kami. Oh, betul. Ya tidak apa-apa. Lin, kamu memang harus banyak istirahat. Proyekku di kantor juga sepertinya sebentar lagi akan selesai. Jadi minggu-minggu depan aku sudah tidak perlu pulang telat lagi. Mendengar kebohongannya yang kesekian kali, aku hampir saja tertawa getir di depannya. Proyeknya akan selesai? Atau barangkali wanita itu yang sudah mulai bosan bermain di dalam mobil? Aku mengepalkan jemariku di bawah meja makan, menahan sekuat tenaga agar ponsel di saku dasterku tidak langsung kukeluarkan untuk menampar wajahnya dengan video durasi 30 menit tadi. Baguslah kalau begitu. Mas, aku juga berharap semua urusan luar yang kamu sembunyikan dariku bisa segera selesai sebersih-bersihnya. Ucapku tenang, menyuapkan sepotong makanan ke dalam mulutku. Reno menghentikan gerakan sendoknya. Sepasang matanya menatapku dengan kilatan rasa heran sekaligus cemas yang mulai nampak jelas. Maksudmu urusan apa, Lin? Aku menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang sangat dingin di bibirku. Urusan pekerjaanmu, tentu saja. Memangnya ada urusan apa lagi yang kamu sembunyikan dariku, Mas? Tanya balikku dengan nada bicara yang teramat santai, membiarkan riak-riak kecurigaan mulai menari-nari di dalam pikirannya yang kini tak lagi tenang. Pertanyaanku menggantung di udara meja makan seperti kabut tebal yang dingin. Reno terpaku. Sendok yang dipegangnya tertahan beberapa sentimeter di atas piring. Aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana jakunnya naik turun saat ia menelan ludah dengan susah payah. Kilatan santai yang biasanya menghiasi wajahnya kini lenyap, digantikan oleh ketegangan yang mendadak mencengkeram raut mukanya. Ah, maksudku, ya tidak ada urusan lain, Lin. Hanya masalah proyek itu saja. Jawab Reno, suaranya naik 1 oktav, terdengar sedikit dipaksakan untuk tetap terdengar renyah. Ia buru-buru menyuapkan sesendok nasi ke dalam mulutnya. Sebuah gestur pengalihan yang sangat kentara bagi siapa saja yang sedang menyembunyikan kebohongan besar. Aku tidak membalas kalimatnya. Aku hanya terus mengunyah makananku dengan perlahan, membiarkan keheningan yang mencekam kembali mengambil alih ruangan.
Tatapan mataku yang dingin tidak sedetik pun lepas dari wajahnya. Aku ingin ia merasa tidak nyaman. Aku ingin ia menyadari bahwa kenyamanan rumah yang selama ini ia jadikan tempat persembunyian yang aman, kini telah berubah menjadi labirin yang mengancam. Kamu, kok melihatku seperti itu? Lin? Ada yang salah dengan wajahku? Tanya Reno lagi setelah beberapa menit kami terdiam. Ia mencoba tertawa kecil. Namun tawa itu terdengar garing dan sangat canggung di telingaku. Aku menyeka sudut bibirku dengan tisu dapur dengan gerakan yang sangat anggun. Seolah-olah aku adalah sutradara yang sedang menikmati akting buruk dari aktor utamanya. Tidak ada apa-apa, Mas. Aku hanya berpikir, kamu terlihat jauh lebih bersih setelah mandi sore ini. Sangat harum. Wangi buah-buahan yang manis, dicampur dengan aroma antiseptik yang segar. Benar-benar perpaduan yang unik untuk seorang pria yang baru pulang dari lokasi proyek bangunan. Kalimat yang kulontarkan dengan nada sehalus sutra itu rupanya menghantam Reno tepat di ulu hatinya. Wajah suamiku seketika berubah pucat. Genggaman tangannya pada garpu tampak mengeras hingga telapak tangannya memutih. Bau parfum buah yang sempat dipuji oleh selingkuhannya di dalam rekaman video sore tadi kini justru menjadi bumerang yang mulai menguliti ketenangannya sendiri. Oh! Itu. Reno berdeham beberapa kali, mencoba membersihkan tenggorokannya yang mendadak kering. Tadi di jalan sebelum pulang, aku sempat mampir ke apotek dan minimarket. Di sana udaranya agak pengap. Jadi aku pakai cairan pembersih tangan banyak-banyak. Kalau wangi buah, mungkin itu dari pengharum ruangan mobil yang baru kubeli kemarin. Lin. Ya, pengharum ruangan mobil. Mendengar rangkaian kebohongan baru yang dirajutnya secara mendadak, aku harus menahan diri agar tidak meledak dalam tawa yang penuh dengan rasa jijik. Betapa hebatnya ia mencari pembenaran. Ia tidak tahu bahwa aku telah melihat bagaimana sebotol parfum itu disemprotkan secara langsung ke kerah kemejanya oleh tangan wanita lain. Ia tidak tahu bahwa seluruh skenario parfum buah dan antiseptik itu sudah kutonton layaknya sebuah film drama di ponselku. Oh, jadi dari pengharum mobil ya, Mas? Kataku, mengangguk-angguk kecil dengan raut wajah yang berpura-pura percaya. Pantas saja wanginya begitu menempel di bajumu. Kupikir mobilmu bau karena ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Reno semakin salah tingkah. Ia meletakkan sendok dan garpunya ke atas piring dengan bunyi denting yang cukup keras. Selera makannya tampaknya telah menguap sepenuhnya akibat rentetan kalimat sindiranku yang bertubi-tubi. Sudahlah, Lin. Aku sedang lelah. Jangan membahas hal-hal yang tidak penting seperti wangi-wangian. Aku mau ke kamar dulu. Reno bangkit dari kursinya dengan tergesa-gesa, meninggalkan piring makannya yang baru dihabiskan setengah. Langkah kakinya yang berat terdengar menjauh menuju kamar tidur utama kami. Aku menatap sisa makanan di piring Reno dengan senyuman kemenangan yang pahit. Di atas meja makan ini, topeng kesetiaan yang selama 5 tahun ini ia agung-agungkan di depanku telah retak menjadi kepingan-kepingan kecil. Ia mulai merasa terancam. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sikapku, meskipun ia belum bisa menebak sejauh mana aku telah melangkah di belakang punggungnya. Aku membereskan meja makan dengan hati yang terasa jauh lebih tenang dari malam-malam sebelumnya. Ketakutan dan rasa mual yang sempat menyiksaku kini telah bertransformasi menjadi kekuatan yang dingin. Aku tidak akan membiarkan emosiku merusak rencana yang sedang kususun. Setelah selesai membersihkan dapur, aku melangkah menuju ruang tengah, mengambil ponsel yang kusimpan di dalam saku. Kubuka kembali folder rahasia yang berisi kumpulan video rekaman dari CCTV mobil Reno. Kupandangi deretan file digital tersebut dengan tatapan membaja. Bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan hidupnya jika aku mau. Namun, aku masih ingin melihat, sampai seberapa jauh suamiku tercinta ini akan melangkah dalam kubangan dosanya sebelum aku benar-benar menjatuhkan tirai penutup dari sandiwara busuk ini. Malam itu, atmosfer di dalam kamar tidur utama kami terasa jauh lebih mencekam dibanding malam-malam sebelumnya. Reno berbaring memunggungi posisiku. Tubuhnya tampak kaku di bawah selimut tebal. Ia berpura-pura memejamkan mata, namun dari irama napasnya yang pendek dan tidak beraturan, aku tahu ia sedang terjaga, dihantui oleh kecemasan atas rentetan sindiranku di meja makan tadi. Sementara itu, aku duduk bersandar di kepala ranjang,
membiarkan layar ponselku menyala redup menampilkan lembar-lembar kenangan lama pernikahan kami yang kini terasa amat hambar. Keheningan ini tidak lagi terasa seperti sebuah kedamaian, melainkan seperti jeda sebelum badai besar meluluhlantakkan segalanya. Aku menyadari satu hal. Reno mulai ketakutan. Pria yang biasanya begitu lihai menyusun alasan kini mulai kehilangan pijakan bicaranya. Setiap kalimat pertahanan yang ia lontarkan terdengar semakin rapuh dan dipaksakan. Lin. Suara serak Reno memecah keheningan malam yang sunyi. Ia membalikan tubuhnya perlahan, menatapku yang masih bergeming dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya ponsel. Kamu benar-benar tidak sedang menyembunyikan sesuatu dari aku, kan? Sikapmu hari ini terasa aneh sekali. Aku menurunkan ponselku perlahan, lalu menoleh ke arahnya. Di bawah temaram cahaya bulan yang menembus jendela, aku bisa melihat gurat kecemasan yang mendalam di sepasang matanya. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa. Seorang penipu yang kini balik menuduh korbannya sedang menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan apa, Mas? Tanyaku lembut, memakai kembali nada suara istri penurut yang selama ini sangat ia kenal. Bukannya di rumah ini yang selalu sibuk dengan urusan luar itu kamu? Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang menghabiskan waktu di dalam rumah, membersihkan sisa-sisa debu yang kamu bawa dari luar. Reno terdiam sejenak. Wajahnya mengeras mendengar kata, sisa-sisa debu. Ia pasti teringat kembali pada ritual mandinya yang tergesa-gesa. Aku hanya merasa kamu menjadi sangat dingin, Lin. Tidak seperti biasanya. Kalau ada masalah dengan uang belanja atau hal lain, katakan saja langsung. Jangan membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman begini dengan sindiran-sindiranmu. Ia mencoba membalikan keadaan, mencoba memosisikan diriku sebagai pihak yang bersalah atas ketidaknyamanan yang terjadi di rumah ini. Ini adalah taktik klasik yang biasa digunakan oleh orang yang bersalah untuk membela diri, menyerang balik agar rahasianya tetap aman di bawah karpet kebohongan. Aku menyunggingkan senyuman tipis. Sebuah senyuman yang kini tak lagi menyimpan kehangatan fajar pernikahan kami. Uang belanja kita lebih dari cukup, Mas. Lagi pula, aku tidak sedang menyindir siapapun. Aku hanya sedang mengagumi betapa hebatnya kamu menjaga kebersihan akhir-akhir ini. Sangat rapi, sangat teratur. Sampai-sampai, setiap sudut di dalam mobilmu pun sepertinya selalu dibersihkan dengan sangat saksama, bukan? Mendengar kata mobil, Reno tampak sedikit tersentak. Tubuhnya yang semula berbaring agak santai kini mendadak menegang kembali. Kenapa? Kenapa tiba-tiba membahas mobil? Mobilku biasa saja, Lin. Tidak ada yang istimewa. Oh, ya? Kupikir ada yang berbeda. Sahutku santai, lalu membetulkan posisi selimutku dan merebahkan tubuh membelakanginya, menyudahi obrolan malam itu secara sepihak. Aku sengaja membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, membiarkan benak Reno dipenuhi oleh paranoia yang akan menyiksanya sepanjang malam. Keesokan paginya, pola yang sama kembali berulang, namun dengan intensitas ketegangan yang jauh lebih tinggi. Reno bangun dengan wajah yang tampak sangat layu, sebuah indikasi kuat bahwa ia tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Saat sarapan, ia hampir tidak menyentuh rotinya. Hanya meminum setengah gelas kopi hitam dengan pandangan yang sesekali mencuri pelataran wajahku. Aku tetap melayaninya dengan patuh, menuangkan air, merapikan kerah kemejanya, namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun jika tidak diperlukan. Setiap sentuhan tanganku pada pakaiannya kini terasa seperti sebuah formalitas yang dingin, seolah aku sedang mempersiapkan seorang aktor untuk pergi ke atas panggung sandiwaranya sendiri. Aku berangkat dulu, Lin. Pamit Reno saat jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Suaranya terdengar tidak sebersemangat kemarin. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jaga mobilnya baik-baik ya. Jangan sampai ada barang berharga yang tertinggal di dalam. Ucapku dengan senyuman termanis yang bisa kupalsukan di ambang pintu depan. Reno hanya mengangguk kaku, lalu berjalan cepat menuju garasi. Dari balik jendela kaca ruang tamu, aku menyaksikan mobil sedan hitam itu perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah kami. Begitu kendaraan itu menghilang dari pandangan, aku segera meraba saku dasterku, mengambil ponsel, dan membuka aplikasi pemantau nirkabel itu kembali. Hari baru telah dimulai,
Dan aku tahu, tirai pertunjukan di dalam mobil itu tidak akan lama lagi akan segera dipaksa turun oleh tanganku sendiri. Pagi itu, begitu deru mesin mobil Renault tenggelam di balik bisingnya jalan raya kompleks, keheningan rumah kembali menyergapku. Aku tidak segera beranjak ke dapur untuk mencuci piring sisa sarapan. Aku memilih untuk tetap berdiri di balik hiasan gorden ruang tamu yang sedikit tebal, menatap kosong ke arah lantai garasi yang kini melompong. Rasa lelah yang teramat sangat menggelayuti pundakku, bukan karena kurang tidur, melainkan karena energi yang terkuras habis untuk merajut topeng ketenangan di depan suamiku. Dengan langkah yang lambat namun pasti, aku berjalan menuju sofa. Ponsel di genggamanku terasa begitu berat, seolah membawa beban seluruh kebenaran yang mengerikan tentang pernikahan kami. Kuaktifkan layarnya, lalu kubuka kembali aplikasi pemantau yang terhubung dengan kamera mikro di dalam kabin mobil Renault. Visual di layar menunjukkan Renault yang sedang membelah kemacetan pagi kota. Namun, ada yang berbeda dari gesturnya hari ini. Ia tidak lagi bersenandung kecil ataupun mengetuk-ngetukkan jarinya di atas setir dengan santai. Sepasang matanya terus bergerak gelisah, menatap kaca spion tengah berkali-kali, lalu melirik ke arah dashboard dan kompartemen lampu langit-langit, tepat di mana aku menyembunyikan kamera kecil itu. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Apakah dia mulai menyadari sesuatu? Batuku dalam hati. Sindiranku tentang bau parfum dan kebersihan mobil tampaknya telah berhasil menanamkan benih paranoia yang luar biasa di dalam kepalanya. Renault terlihat beberapa kali membetulkan posisi sun visor, pelindung matahari, di sisi penumpang, tempat di mana kamera itu berada. Jemarinya sempat meraba pinggiran plastik pelindung tersebut, membuat sudut pandang kamera di layar ponselku sedikit bergoyang. Aku menahan napas, mematung di atas sofa, takut jika detik itu juga penyamaranku terbongkar. Namun beruntung, ia kembali menarik tangannya dan memfokuskan diri pada jalanan setelah sebuah klakson mobil di belakangnya berbunyi nyaring. Sepanjang perjalanan menuju kantornya, Renault tampak seperti pria yang sedang dikejar oleh bayang-bayangnya sendiri. Pukul 9 pagi, mobilnya akhirnya terparkir di pelataran kantor. Aku mengira ia akan langsung turun dan masuk ke dalam gedung, seperti rutinitasnya selama bertahun-tahun. Namun, rekamannya menunjukkan hal lain. Renault tetap duduk di kursi kemudi selama hampir 15 menit setelah mesin mobil dimatikan. Ia mengeluarkan ponsel pribadinya, mengetikkan sesuatu dengan ibu jari yang bergerak sangat cepat, lalu menempelkan benda itu ke telinganya. Melalui mikrofon kamera yang cukup sensitif, aku bisa mendengar suara dengungan nada sambung, diikuti oleh suara klik saat panggilan itu diangkat di seberang sana. "Halo, kamu di mana?" tanya Renault. Suaranya terdengar sangat rendah, hampir berbisik, seolah-olah ada orang lain yang sedang mendengarkannya di dalam mobil yang kosong itu. Suara manja wanita itu terdengar samar dari pengeras suara ponsel Renault yang bervolume tinggi. "Aku baru sampai kubikal kerjaku. Sayang, ada apa? Kok tumben telepon pagi-pagi begini? Kangen ya?" Renault mengusap wajahnya dengan kasar. Gurat kecemasan tercetak jelas di dahinya yang berkerut. "Kita harus berhati-hati. Sepertinya, istriku mulai mencurigai sesuatu. Kemarin malam dia terus-menerus membahas soal bau parfum buah dan kebersihan mobil. Dia menatapku dengan cara yang aneh. Lin, maksudku, Linda tidak biasanya sedingin itu." Mendengar suamiku menyebut namaku di depan wanita selingkuhannya dengan nada penuh ketakutan membuat sebuah senyuman getir terukir di bibirku. Rasa sakit itu kini berganti menjadi sebuah kepuasan yang dingin. Aku berhasil meruntuhkan ketenangannya tanpa perlu mengeluarkan satu kata makian pun. Di seberang telepon, wanita itu terdengar mendengus pelan, meremehkan ketakutan Renault. "Ah, kamu saja yang terlalu paranoid. Sayang, mana mungkin dia tahu? Kamu kan selalu langsung mandi begitu sampai rumah. Dan parfumku juga sudah kamu samarkan dengan antiseptik. Paling dia cuma tebak-tebak buah manggis karena kamu sering pulang malam. Lagi pula, mobil itu kan wilayahmu. Dia mana pernah memeriksa ke dalam. Kamu tidak mengerti. Dia tidak seperti biasanya." Kalimat-kalimatnya seperti sengaja memojokkan aku. Sanggah Renault dengan nada yang mulai meninggi akibat frustrasi. "Untuk beberapa hari ke depan, kita jangan bertemu dulu di mobil.
Aku takut dia diam-diam memeriksa pakaian atau barang-barang Kis. Ya sudah, kalau itu maumu. Tapi akhir pekan ini kamu harus tetap menemaniku belanja, kan? Kamu sudah janji. Tuntut wanita itu dengan nada manja yang menuntut. Reno mengembuskan napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Iya, nanti aku atur alasannya untuk keluar rumah. Sudah dulu ya, aku harus masuk kantor. Panggilan diputus. Reno menyandarkan punggungnya ke jok mobil, menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong selama beberapa saat sebelum akhirnya merapikan jasnya, membuka pintu, dan keluar meninggalkan mobil dalam keadaan sepi. Aku meletakkan ponselku di atas meja ruang tamu dengan perlahan. Paranoia yang kini mencengkeram Reno adalah bukti bahwa benteng kebohongannya sudah mulai rapuh dari dalam. Mereka berpikir dengan menghindari pertemuan di dalam mobil selama beberapa hari bisa menyelamatkan mereka dari badai yang sedang mengintai. Mereka tidak tahu bahwa seluruh skenario, suara, dan rencana mereka telah terkunci rapat di dalam genggamanku. Siap kapan saja kugunakan untuk meruntuhkan dunia kepalsuan yang telah mereka bangun di atas penderitaanku. Hari yang dinantikan itu akhirnya tiba. Akhir pekan yang cerah. Namun bagiku ini adalah hari penghakiman. Sejak pagi, Reno sudah menunjukkan kegelisahan yang luar biasa. Ia bolak-balik memeriksa ponselnya, lalu menghampiriku yang sedang menyapu lantai dengan raut wajah yang dipaksakan setenang mungkin. Lin, siang ini aku harus ke kantor sebentar ya. Ada berkas proyek mendesak yang harus kutandatangani. Mungkin sampai sore, ucap Reno, mengulangi skenario kebohongan yang sudah kudengar polanya dari rekaman telepon beberapa hari lalu. Aku menghentikan aktivitasku, menatapnya lurus-lurus dengan senyuman paling manis yang bisa kuukir. Tentu saja, Mas. Pekerjaan memang nomor 1. Tapi, bolehkah aku ikut? Aku ingin sekalian belanja bulanan di mal dekat kantormu. Wajah Reno seketika menegang. Ah, tidak usah, Lin. Aku buru-buru sekali. Lagi pula cuaca di luar panas. Kamu di rumah saja ya, istirahat. Tolaknya dengan gugup, persis seperti dugaan-dugaanku. Baiklah kalau begitu, Mas. Hati-hati di jalannya. Jawabku tenang. Begitu mobil sedan hitam itu melaju pergi dari halaman rumah, aku langsung bersiap. Aku tidak menangis. Tidak ada lagi ruang untuk meratap. Aku berganti pakaian dengan setelan terbaikku, menyisir rambutku rapi, dan meraih tas tangan yang di dalamnya telah kusimpan sebuah tablet kecil yang memuat seluruh folder rekaman video asusila Reno. Aku memesan taksi daring dengan satu tujuan, sebuah butik perhiasan di mal pusat kota, tempat yang sempat mereka rencanakan dalam obrolan rahasia mereka. Mal siang itu cukup ramai. Aku berjalan dengan langkah yang anggun namun tegas, dipandu oleh aplikasi pelacak lokasi mobil Reno yang terus menyala di ponselku. Benar saja, mobil sedan hitam itu terparkir rapi di area parkir bawah tanah mal tersebut. Dengan hati yang mantap, aku melangkah menuju lantai atas, ke arah deretan butik perhiasan mewah. Dari kejauhan, sepasang mataku langsung menangkap sosok yang teramat ku kenal. Reno sedang berdiri di depan etalase kaca, mendampingi wanita muda berambut panjang yang kulihat di CCTV beberapa hari lalu. Tangan wanita itu dengan gelayutan manja meraba lengan suamiku, sementara Reno tersenyum lebar, senyuman tulus yang sudah lama hilang dari rumah kami, sambil menunjuk sebuah gelang emas. Aku melangkah mendekat tanpa suara. Jarak kami kini hanya terpaut 3 langkah. Atmosfer di sekitar butik itu mendadak terasa dingin bagiku. Mas Reno, sapaku dengan suara yang lembut namun terdengar begitu nyaring di telinga mereka. Reno tersentak hebat. Ia membalikkan badannya dengan cepat, dan begitu melihatku berdiri di sana dengan pakaian rapi dan senyuman dingin, wajah suamiku seketika pucat pasi bagai kehilangan seluruh darahnya. Wanita di sebelahnya pun langsung melepaskan gelayutan tangannya dengan gugup. Elinda, kamu, kenapa bisa ada di sini? Tanya Reno terbata-bata. Suaranya bergetar hebat karena terkejut yang luar biasa. Aku hanya ingin melihat proyek krusial yang sering membuatmu pulang terlambat dan buru-buru mandi, Mas. Jawabku tenang, tanpa ada nada teriakan atau kemarahan yang meledak-ledak. Sikap tenangku justru membuat Reno semakin gemetar ketakutan. Lin, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini rekan kerjaku,
Kami cuma melakukan hubungan intim di dalam mobil sedan hitammu. Potongku cepat dengan nada bicara yang teramat datar namun tajam menusuk. Reno membelalakan matanya. Lin, kamu bicara apa? Jangan sembarangan tuduh di tempat umum. Bisiknya panik, mencoba meraih tanganku, namun aku dengan cepat menghindar. Aku mengeluarkan tablet dari dalam tas, membuka folder rahasia, lalu memutar video berdurasi 30 menit yang merekam dengan sangat jelas tindakan asusila mereka tanpa sehelai benang pun di dalam kabin mobil. Kusodorkan layar tablet itu tepat di depan wajah Reno dan wanita selingkuhannya. Kamu pikir kamera mikro yang kupasang di balik pelindung matahari mobilmu tidak merekam semuanya? Mas? Kamu pikir parfum buah dan antiseptik bisa menghapus dosa-dosamu? Tanyaku dengan air mata yang akhirnya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan telah membuka kebusukan ini. Wanita selingkuhannya menjerit kecil melihat rekaman wajahnya sendiri di layar. Lalu buru-buru mengambil tasnya dan berlari meninggalkan Reno sendirian karena malu ditatap oleh beberapa pengunjung butik yang mulai berbisik-bisik. Reno bersujud di lantai mal, mencoba memegang kakiku dengan air mata yang mulai bercucuran. Linda, maafkan aku. Aku hilaf. Lin, tolong demi pernikahan kita. Demi 5 tahun kebersamaan kita, maafkan aku. Ratapnya memohon-mohon, meruntuhkan seluruh harga dirinya di tempat umum. Aku melangkah mundur, menjauhkan kakiku dari dekapannya. Kutatap pria yang dulu sangat kuhormati itu dengan tatapan penuh rasa jijik dan kepuasan yang mendalam. Topengnya telah hancur sepenuhnya, dan kini ia harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Pernikahan kita sudah selesai sejak kamu menelanjangi dirimu dan komitmen kita di mobil itu. Mas, berkas perceraian akan segera dikirim oleh pengacaraku ke rumah. Selamat tinggal. Ucapku tegas. Aku membalikan badan, melangkah pergi meninggalkan Reno yang masih menangis meraung-raung di lantai mal. Begitu melangkah keluar dari pintu gedung, embusan angin siang menerpa wajahku. Hatiku terasa begitu ringan dan lapang. Aku, Linda, kini telah terbebas dari belenggu kebohongan. Siap melangkah menyongsong masa depan yang baru dengan kepala tegak tanpa ada lagi rahasia yang menyiksa. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.